Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bu Eka Susanti MPC selaku dosen pengampu dari mata kuliah biopsikologi serta rekan-rekan semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Melinda Dia Permatasari selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah hari ini. Dalam hal ini, kelompok kami akan menyajikan tentang penyalahgunaan obat opioid. Sebelum mulai diskusi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, yang pertama beranggotakan Indri dengan NIM 045, lalu ada Dea Silatifa dengan NIM 051, lalu ada Ferdi Maulana dengan NIM 072, lalu ada saya sendiri Melinda Dia dengan NIM 073, dan lalu yang terakhir ada Yedi Surhaki dengan NIM 075. Baik, pengertian opioid akan dijelaskan oleh Ferdi. Kepada Ferdi, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian opioid. Opioid adalah salah satu obat pereda rasa nyeri yang banyak digunakan dalam dunia kedokteran. Namun, seperti obat-obat lainnya, opioid tidak dapat digunakan secara sembarangan. Berbeda dengan obat penghilang rasa nyeri lainnya, opioid termasuk jenis obat yang cukup berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Ini karena opioid adalah kelas narkotika yang dapat membuat pemakainya ketergantungan. Karena opioid masuk dan mengalir di dalam darah, obat yang satu ini akan menempel pada reseptor opioid di sel-sel otak, sumsum tulang belakang, dan organ lainnya yang terlibat dalam rasa sakit dan senang. Sel kemudian melepaskan sinyal yang meredam rasa nyeri dari otak ke tubuh dan melepaskan dopamine dalam jumlah besar ke seluruh tubuh dan menciptakan perasaan senang. Biasanya golongan obat yang termasuk ke dalam opioid digunakan untuk mengurangi rasa nyeri sedang hingga berat. Misalnya untuk membantu mengendalikan rasa sakit yang Anda alami setelah operasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ferdi. Selanjutnya, ada poin jenis-jenis dari opioid sendiri akan dijelaskan oleh Deasi. Kepada Deasi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari obat opioid. Menurut Joanna tahun 2004, berdasarkan struktur kimia, opioid ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni golongan alami, golongan semisintesis, dan golongan sintesis. Yang pertama ada golongan alami. Salah satu jenis opioid alami adalah candu atau opium. Dari candu ini dihasilkan morfin dan kodein. Opium atau candu adalah getah Papaver somniferum L yang telah dikeringkan. Alkaloid yang merupakan asal opium secara kimia dibagi dalam 2 golongan, yaitu golongan fenantren yang terdiri dari morfin, kokain, dan kodein, serta golongan benzylisoquinolin yang terdiri dari noskapin dan papaverafin. Lalu yang kedua ada golongan semisintesis. Yang termasuk dalam golongan opioid semisintesis ini yaitu ada heroin atau diaketilmorfin, ada hidromorfon, ada etorfin, dan diprenorfin. Lalu yang ketiga ada golongan sintesis. Di dalam golongan sintesis ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada meperidin. Meperidin ini secara kimia tidak sama dengan morfin tetapi menyerupai dalam kekuatan analgesik. Meperidin ini digunakan secara luas untuk meringankan rasa sakit yang sedang atau sangat parah, diberikan melalui mulut atau injeksi. Toleransi dan ketagihan tumbuh dengan penggunaan kronis, dan dosis besar dapat mengakibatkan kejang. Lalu yang kedua ada metadon. Metadon ini secara kimiawi termasuk keluarga opioid seperti heroin dan morfin. Tetapi metadon bukanlah opioid alami karena metadon dihasilkan secara sintesis buatan bukan alami yang berasal dari opium. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada poin proses terjadinya kecanduan pada opioid yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses kecanduan opioid. Opioid bekerja dengan cara berikatan pada reseptor sel-sel saraf di dalam otak, sumsum tulang belakang, perut, serta berbagai bagian tubuh lainnya. Proses ini akan menghalangi sinyal nyeri yang dikirimkan oleh tubuh menuju otak. Opioid juga merangsang produksi senyawa endorfin di dalam otak. Endorfin meredam fungsi otak dalam menanggapi rasa nyeri sekaligus memicu rasa bahagia.
Efek ini terasa sangat kuat, tetapi hanya berlangsung sementara. Begitu efek endorfin hilang, tubuh secara alamiah akan menginginkannya lagi untuk merasakan perasaan senang. Itu sebabnya orang yang menyalahgunakan opioid, meski baru sebentar, berisiko terhadap kecanduan. Ada beberapa karakteristik yang ditunjukkan seseorang saat kecanduan obat-obatan, yaitu keinginan tak tertahan untuk meminum obat, terus-menerus mengonsumsi walaupun berdampak negatif, yang terakhir ada meminum obat secara berlebihan atau meningkatkan dosis. Apabila menggunakan opioid dalam waktu lama, produksi endorfin lama-kelamaan akan menurun. Opioid dalam dosis yang sama tidak lagi memberikan rasa bahagia seperti sebelumnya. Akibatnya akan terus menambah dosis untuk mendapat sensasi bahagia yang sama seperti awal minum. Kondisi ini disebut sebagai toleransi opioid. Dampak paling berbahaya dari toleransi opioid adalah overdosis yang berakibat fatal. Selanjutnya ada dampak penggunaan opioid yang akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan opioid. Dampak penggunaan opioid itu sangat luas, tidak saja terhadap kesehatan fisik dan mental, akan tetapi juga berdampak terhadap ketenangan kehidupan dalam keluarga, spiritual, ekonomi, meresahkan masyarakat, dan terjadinya pelanggaran hukum. Lalu di sini yang pertama ada dampak terhadap biologi, yaitu dapat menyebabkan terjadinya gangguan seluruh sistem tubuh seperti sistem syaraf, respirasi, gastrointestinal, kardiovaskular, dan sistem renal, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya itu terjadi stroke, kanker, hepatitis, intoksikasi, overdosis, penyakit jantung, paru, dan HIV atau AIDS. Lalu yang kedua ada dampak terhadap psikologis, yaitu dapat menyebabkan dorongan yang kuat untuk menggunakan zat kembali, menggunakan zat setelah pernah berhenti dan harga diri rendah. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap ekonomi, yaitu dapat menyebabkan seperti peningkatan biaya sebagai akibat upaya memperbaiki kesehatan keluarga dan pasangan adalah terjadinya perceraian, KDRT, kekerasan anak, bahkan kemiskinan keluarga. Lalu yang keempat, ada dampak terhadap sosial dan hukum, yaitu dapat menyebabkan seperti peningkatan korban kecelakaan sepeda motor, kejahatan, kejadian bunuh diri, pelecehan seksual, dan perilaku seks resiko tinggi. Serta dampak terhadap spiritual, yaitu distres spiritual dan kegagalan pelaksanaan ritual atau aktivitas peribadahan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu ada poin terakhir, cara mengobati dari kecanduan opioid yang akan dijelaskan oleh Yedis. Kepada Yedis, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang cara mengobati kecanduan. Yang pertama ada tanda-tanda kecanduan opioid. Sebelum kita tahu cara menanggulangi kecanduan opioid, kita harus tahu terlebih dahulu tanda-tanda seseorang kecanduan opioid itu sendiri. Ciri utama dari ketagihan opioid adalah ketidakmampuan untuk berhenti mengonsumsi obat. Orang yang kecanduan biasanya juga telah berusaha menghentikan kebiasaannya, tetapi selalu gagal. Tanda lain yang harus diwaspadai adalah munculnya gejala obat setelah berhenti mengonsumsi opioid. Gejala putus obat diantaranya, yang pertama ada menurunnya kemampuan koordinasi tubuh, mengambil keputusan, dan motivasi. Yang kedua ada napas lebih pendek, yang ketiga ada mual dan muntah, yang keempat sering mengantuk, yang terakhir, yang kelima ada tidur lebih lama atau lebih singkat dari biasanya, dan tampak cemas, gelisah, depresi, atau mudah marah. Cara mencegah kecanduan opioid. Apabila seseorang sudah mengalami ketergantungan terhadap obat ini dan menghentikan obat secara tiba-tiba, ia dapat mengalami gejala putus obat seperti diare, mual, muntah, keringat dingin, mudah mengantuk, tremor, nyeri otot tulang, perut, dan rasa ingin meminum obatnya kembali. Opioid merupakan obat pereda nyeri yang sangat efektif, tapi Anda harus bisa menggunakannya dengan bijak. Cara terbaik untuk mencegah kecanduan opioid adalah dengan mendapatkan informasi yang tepat bagi Anda dan keluarga mengenai obat ini. Konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui sejelas mungkin mengenai cara aman menggunakan opioid serta seluruh efek sampingnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.